Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi. Pada materi pertama, membahas tentang metode akuntansi biaya dalam pengendalian produksi, khususnya pada perusahaan manufaktur. Akuntansi biaya sangat penting karena membantu manajemen mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, menemukan pemborosan, dan mengambil keputusan yang tepat agar perusahaan tetap efisien dan kompetitif. Beberapa metode akuntansi biaya tradisional yang masih banyak digunakan adalah biaya standar dan biaya variabel. Nah, biaya standar berfungsi sebagai patokan biaya yang seharusnya terjadi, lalu dibandingkan dengan biaya aktual untuk melihat adanya penyimpangan atau varians. Dari varians ini, manajemen bisa segera melakukan perbaikan. Sementara itu, biaya variabel hanya menghitung biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, sehingga sangat berguna untuk pengambilan keputusan jangka pendek dan kondisi pasar yang tidak stabil. Selain metode tradisional, materi ini juga menekankan pentingnya metode modern, yaitu Activity-Based Costing, atau yang disingkat dengan ABC. Metode ABC lebih akurat karena mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengkonsumsi sumber daya. Dengan ABC, perusahaan dapat mengetahui aktivitas mana yang efisien dan mana yang tidak bernilai tambah, sehingga pemborosan bisa dikurangi dan biaya produksi lebih terkendali. Pada materi ini juga menjelaskan bahwa pemilihan metode akuntansi biaya harus disesuaikan dengan karakteristik produksi. Produksi berdasarkan pesanan cocok menggunakan job order costing. Kemudian produksi massal cocok dengan proses costing. Dan jika karakteristiknya campuran, maka disarankan menggunakan sistem biaya hybrid agar pengendalian biaya lebih cepat dan tepat. Kemudian, pada perkembangan teknologi informasi seperti sistem ERP, digitalisasi, dan big data sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas akuntansi biaya. Teknologi memungkinkan pencatatan dan analisis biaya secara real-time, sehingga keputusan manajerial dapat diambil lebih cepat dan akurat. Lalu digitalisasi juga membantu perusahaan melakukan analisis prediktif terhadap biaya di masa depan. Selain biaya, materi ini juga menegaskan bahwa pengendalian kualitas tidak bisa dipisahkan dari akuntansi biaya. Biaya kualitas seperti biaya pencegahan infeksi dan kegagalan produk harus diperhitungkan agar perusahaan tidak hanya menekankan biaya, tetapi juga menjaga mutu produk. Kemudian materi kedua ini membahas perlakuan akuntansi atas barang rusak, barang cacat, barang sisa, dan barang sampah yang sering terjadi dalam proses produksi perusahaan manufaktur. Yang pertama ada barang rusak. Barang rusak adalah barang yang tidak memenuhi standar mutu dan tidak bisa diperbaiki secara ekonomis. Barang ini biasanya dijual sebagai barang sisa atau dibuang. Dalam akuntansi, kerugian barang rusak dibebankan ke biaya overhead pabrik jika kerusakan bersifat normal atau tidak terduga, atau juga bisa dibebankan langsung ke pesanan tertentu jika kerusakan terjadi karena permintaan khusus pelanggan. Jika barang rusak kemudian dijual, hasil penjualannya akan mengurangi biaya overhead atau biaya pesanan yang terkait. Kemudian barang cacat. Barang cacat ini berbeda dengan barang rusak. Barang cacat masih bisa diperbaiki dengan proses tambahan agar bisa dijual kembali. Biaya tambahan untuk memperbaiki barang cacat dapat dibebankan ke biaya overhead pabrik jika cacat bersifat normal dan umum, atau juga bisa dibebankan langsung ke pesanan jika cacat terjadi karena spesifikasi khusus dari pelanggan. Perbedaan perlakuan ini akan memengaruhi harga pokok per unit barang. Kemudian barang sisa adalah sisa produksi yang masih memiliki nilai produksi yang bisa dijual atau digunakan kembali, sedangkan barang sampah tidak memiliki nilai jual sama sekali.
Barang sisa biasanya tidak dicatat saat terjadi, tetapi baru dicatat saat dijual. Kemudian hasil penjualannya dapat dicatat sebagai pendapatan lain, pengurangan biaya overhead pabrik, atau pengurangan biaya pesanan, tergantung kebijakan perusahaan. Nah, untuk pengendalian yang baik, barang sisa sebaiknya disimpan terpisah dan dicatat dengan kartu persediaan jika nilainya cukup besar. Kemudian, pada materi ketiga ini membahas anggaran sebagai alat penting dalam manajemen perusahaan, terutama untuk perencanaan dan pengawasan. Anggaran membantu manajemen menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan, mengendalikan biaya, serta mengevaluasi kinerja agar tujuan perusahaan tercapai secara efektif dan efisien. Anggaran sendiri adalah rencana yang tertulis kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam angka, biasanya dalam satuan uang untuk periode tertentu. Sedangkan penganggaran atau budgeting adalah proses penyusutan anggaran tersebut. Anggaran tidak hanya digunakan oleh perusahaan yang mencari laba, tetapi juga oleh organisasi nirlaba sebagai alat pengendalian keuangan. Adapun tujuan utama penyusutan anggaran adalah membatasi dan mengarahkan penggunaan dana, menentukan sumber dan investasi dana, serta menyempurnakan rencana perusahaan agar lebih jelas dan terukur. Dengan anggaran, manajemen dapat menilai usulan keuangan dan mengambil keputusan secara rasional. Anggaran memiliki manfaat seperti menyatukan arah kegiatan perusahaan, memotivasi karyawan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mencegah pemborosan. Namun, anggaran juga memiliki kelemahan karena disusun berdasarkan perkiraan, sehingga mengandung ketidakpastian dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Pada materi ini juga menjelaskan berbagai jenis anggaran, antara lain berdasarkan fleksibilitas. Yaitu anggaran tetap dan fleksibel. Jangka waktu, yaitu jangka pendek dan panjang. Kemudian bidang, ada kelengkapan, komprehensif dan parsial. Kemudian serta metode penentuan biaya. Dalam penyusunannya, anggaran melalui beberapa tahap, yaitu penentuan pedoman anggaran, persiapan anggaran, penetapan anggaran melalui rapat manajemen, dan pelaksanaan anggaran yang disertai laporan realisasi untuk pengawasan. Kemudian, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan faktor internal, data masa lalu, kebijakan perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja, dan modal. Dan juga faktor eksternalnya itu ada persaingan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, dan teknologi. Selain itu, terdapat prinsip penyusunan anggaran, seperti keterlibatan manajemen, komunikasi yang baik, tujuan realistis, fleksibilitas, ketepatan waktu, serta sistem penghargaan dan sanksi. Adapun sifat anggaran yang baik adalah realistis, luas, dan berkesinambungan. Kegagalan penyusunan anggaran biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan penyusun anggaran, wewenang yang tidak jelas, kurangnya dukungan, dan keterbatasan dana. Kemudian pada materi terakhir ini membahas sistem perhitungan biaya produksi dalam akuntansi biaya, yaitu cara perusahaan menghitung dan membebankan biaya agar dapat menentukan harga pokok produksi secara tepat. Sistem ini sangat penting karena hasil perhitungannya digunakan untuk penetapan harga jual, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan manajemen. Secara umum, sistem perhitungan biaya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem harga pokok pesanan, job order costing, dan sistem harga pokok proses costing. Sistem harga pokok pesanan digunakan jika produksi dilakukan berdasarkan pesanan khusus, seperti percetakan, konveksi, atau bengkel. Biaya produksi dicatat dan dikumpulkan untuk setiap pesanan, sehingga harga pokok tiap pesanan bisa berbeda-beda.
Sementara itu, sistem harga pokok proses digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan terus-menerus, seperti pabrik semen, gula, atau minuman. Biaya produksi dikumpulkan per departemen atau proses, lalu dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk memperoleh biaya per unit yang seragam. Materi ini juga menjelaskan bahwa biaya produksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketiga biaya ini harus dicatat dan dialokasikan dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan harga pokok. Selain itu, dibahas pula tentang perlakuan persediaan dalam proses barang jadi, serta pentingnya menghitung unit ekuivalen pada sistem proses agar biaya dapat dibebankan secara adil antara produk selesai dan produk yang masih dalam proses.